Kita adik-adik, ketika Rasul wafat digantikan oleh Khulafaur Rasyidin, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Ilmu di sini dijelaskan belum begitu berkembang. Ilmu pengetahuan juga belum begitu berkembang. Pada masa Khalifah Abu Bakar Siddiq dan Utsman bin Affan tercatat kegiatan pengumpulan dan penulisan Al-Quran yang tersebar dan berceceran di tempat-tempat yang berbeda dikumpulkan. Pada zaman ini, di mana belum tersedia alat tulis, alat rekam, mesin cetak belum ada, kertas belum ada, pena dan sebagainya. Ayat-ayat Al-Quran dalam keterangan-keterangan yang banyak bahwa ditulis di berbagai material yang sangat sederhana. Tapi tentu para hafid, sahabat yang hafid banyak. Jadi ayat-ayat Al-Quran dikumpulkan dengan tidak tertukar, dengan tidak ada yang tertinggal satu huruf pun. Di sini yang ada hanya bahan-bahan tulis alami seperti daun lontar dan kulit binatang. Namun penghimpunan dan penulisan Al-Quran bisa dilakukan dengan 100% sempurna karena mungkin didukung oleh faktor banyak sahabat yang hafid dalam Al-Quran. Hal ini menunjukkan tingkat validitas dan akurasi yang tinggi yang tidak dapat ditandingi oleh ketelitian dan validitas metode penelitian. Jadi keoriginalan Al-Quran itu terjaga melalui catatan dan didukung oleh sahabat-sahabat yang hafid Al-Quran. Perhatian dan kegiatan ilmu pengetahuan khususnya bidang agama dan umum sudah mulai ada pada zaman Bani Umayyah, terutama dalam hal penulisan hadis. Baru di masa Bani Abbas, perhatian pada ilmu pengetahuan dan filsafat mencapai puncaknya, terutama di zaman Harun ar-Rasyid dan Al-Ma'mun. Buku-buku ilmu pengetahuan dan filsafat didatangkan dari Bizantium dan kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Sering kita bahas bahwa para pakar ilmu pengetahuan Islam mempelajari, mengadopsi, dan mengembangkan pemikir-pemikir dari Bizantium, Yunani dan Romawi, dan Persia serta India dan Cina. Terkait dengan ilmu tentu berbeda dengan akidah.
Kalau akidah sudah disempurnakan, sudah tidak bisa ditukar-tukar lagi dengan yang lain. Tetapi dalam hal ilmu pengetahuan, kita boleh-boleh saja mempelajari ilmu pengetahuan. Karena apa? Karena ilmu pengetahuan tujuannya sudah jelas, untuk memudahkan semua urusan muamalah masyarakat dunia, memudahkan dalam hal kesehatan, dalam hal teknologi, dalam politik, dalam ekonomi, dan sebagainya. Sah-sah saja kita belajar ilmu pengetahuan dari manapun sumbernya. Jadi giroh, semangat menerjemahkan para pemikir Romawi, Yunani, Persia itu luar biasa. Sehingga apa-apa yang tidak bertentangan dengan konsep Al-Quran diambil. Jadi kita tidak sangat terbuka, Islam sangat terbuka terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Tapi Islam juga membatasi yang terkait dengan syariat agama. Jadi di sini banyak pemikir yang mengadopsi, menerjemahkan dari peradaban Bizantium, Romawi, Yunani, India, bahkan Cina. Dan kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Bukan hanya diterjemahkan, tetapi dikembangkan. Dan pada masa itu, masa kejayaan umat Islam dalam bidang ilmu pengetahuan dan agama, keseimbangan ilmu pengetahuan dan agama dikembangkan pada masa itu. Kegiatan penerjemahan buku-buku ini berjalan kira-kira 1 abad, tidak main-main, 1 abad 100 tahun. Di sini Bait Al-Hikmah yang didirikan oleh Al-Ma'mun bukan hanya merupakan pusat penerjemahan, tetapi juga akademi yang mempunyai perpustakaan yang komplit dalam hal literatur ilmu pengetahuan yang sudah diterjemahkan. Maka di sini ada dari Pura di Sastra mengatakan pada tahun 830 Masehi, Al-Ma'mun bin Harun Ar-Rasyid mendirikan Darul Hikmah atau Akademi Ilmu Pengetahuan pertama di dunia yang terdiri dari perpustakaan, pusat penerjemahan, observatorium, bintang, dan universitas. Bahkan fakultas kedokteran telah didirikan sejak 765 Masehi oleh Jirjis Ibnu Nobah. Al-Ma'mun mengirimkan serombongan penerjemah ke Konstantinopel, pusat peradaban yang berkembang, yang maju pada saat itu. Roma dan lain-lain yang antara lain terdiri dari Abu Yahya Ibnu Salam dan Muhammad Ibnu Salam. Pemimpin Darul Hikmah di sini adalah Hajjah Ibnu Yusuf dan Hunain Ibnu Ishaq. Di sana mereka
memilih buku-buku pengetahuan yang belum dijumpai oleh umat Islam serta mereka bawa ke Baghdad untuk diterjemahkan, diteliti, dan dibahas. Setelah itu lahirlah ilmu pengetahuan dari kalangan Islam sendiri, baik yang bersifat memperkaya karya-karya asing yang telah ada maupun yang sama sekali betul-betul baru. Sejalan dengan itu ada Raghib As-Sirjani, kemudian ada Ira Lapidus, kemudian ada Karen Armstrong, kemudian ada pemikir sejarah Islam Badri Yatim. Di sini mengatakan bahwa Al-Ma'mun pengganti Ar-Rasyid dikenal sebagai khalifah yang sangat cinta kepada ilmu. Pada masa pemerintahannya, penerjemahan buku-buku asing digalakkan. Untuk menerjemahkan buku-buku Yunani, ia menggaji penerjemah-penerjemah dari golongan apa saja. Di sini ada diterangkan, ada dari kaum Nasrani dan ada pengikut lain yang ahli. Ya, misalnya kalau dari India tentu orang India. Ya. Ia yang juga banyak mendirikan sekolah. Salah satu karya besarnya yang terpenting adalah pembangunan Bait Al-Hikmah, pusat penerjemahan yang berfungsi sebagai perguruan tinggi dengan perpustakaan yang besar. Gerakan terjemahannya yang berlangsung dalam 3 fase, di mana fase pertama pada masa Khalifah Al-Mansur hingga Harun Ar-Rasyid. Pada fase ini yang banyak diterjemahkan adalah karya-karya dalam bidang astronomi dan mantik, ilmu logika. Fase kedua berlangsung mulia pada masa Khalifah Al-Ma'mun hingga tahun 300 Hijriah. Buku-buku yang banyak diterjemahkan adalah dalam bidang filsafat dan kedokteran. Fase ketiga di sini berlangsung setelah tahun 300 Hijriah, terutama setelah adanya pembuatan kertas. Bidang-bidang ilmu yang diterjemahkan semakin meluas. Pada masa Al-Ma'mun inilah Baghdad mulai menjadi pusat kebudayaan dan ilmu pengetahuan yang pada sejarahnya nanti diserang oleh Mogul. Dan di sini banyak buku-buku sejarah-sejarah penting, pengembangan ilmu pengetahuan dan sebagainya banyak dimusnahkan. Nah, ini pada masa itu Baghdad sebagai sentral dari peradaban yang maju, mengadopsi dari peradaban Romawi, peradaban Yunani, peradaban India, peradaban Cina. Kemudian diterjemahkan, dikembangkan sehingga melahirkan ilmu yang berkarakteristik Islam. Ilmu-ilmu yang nantinya banyak diambil oleh peradaban barat ketika abad Renaissance atau abad pertengahan. Barat pada saat itu mulai peduli terhadap perkembangan ilmu pengetahuan.
Dari beberapa pendapat tersebut dapat dikemukakan beberapa catatan sebagai berikut. Di sini pertama, dari sejak kelahirannya Islam dengan ajaran utamanya Al-Quran dan As-Sunnah memberikan perhatian besar terhadap pengembangan ilmu pengetahuan. Hal ini dapat dilihat antara lain dari 5 ayat yang pertama kali diturunkan, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5 yang berkenaan dengan kajian dan penelitian ilmiah. Terdapat ratusan ayat yang bertemakan ilmu pengetahuan. Kemudian seperti istilah al-ilmu, al-hikmah, al-fiqh, al-fah, dan lain sebagainya. Yang kedua, di sini dikatakan dari sejak zaman Nabi Muhammad SAW hingga mencapai puncaknya di zaman Khalifah Abbasiyah Al-Ma'mun bin Harun Ar-Rasyid pertengahan abad ke-9 Masehi, umat Islam menunjukkan perhatian yang besar terhadap pengembangan ilmu pengetahuan. Di samping perhatian terhadap agama dan filsafat dan sebagainya. Jadi di samping ilmu pengetahuan agama yang harus dipahami, di sini juga mengembangkan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, di antara jalur transmisi yang paling efektif dalam pengembangan ilmu pengetahuan tersebut adalah kegiatan penerjemahan yang disertai dengan kajian yang kritis dan dialektik. Bukan hanya menerima, tetapi dikaji, didiskusikan. Apakah ini ilmu yang bermanfaat bagi orang banyak atau tidak? Yang akhirnya tidak hanya memelihara warisan Yunani, jadi tidak hanya mengadopsi warisan Yunani, Romawi, Persia, India, Cina, ya, melainkan juga melakukan penambahan, melakukan perubahan, penolakan, bahkan dengan membuat konsep atau teori-teori yang baru, orisinal dan autentik, dan berbeda 100% dengan ilmu pengetahuan yang diambil dari peradaban Yunani. Jadi setelah dikaji, tentu dikembangkan, dialogkan, didiskusikan, sehingga di sini bukan saja hanya mengadopsi, tetapi menciptakan teori-teori ilmu pengetahuan baru. Yang keempat, terjadinya dinamika politik dan aliran tersebut. Di sini ada Syiah dan Sunni, semakin menambah puncak semarak kegiatan pengkajian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Yang kelima, keberpihakan kaum penguasa terhadap pengembangan ilmu pengetahuan sangat berpengaruh besar terhadap pengembangan ilmu pengetahuan itu sendiri.
Jadi pemerintah yang peduli terhadap pengembangan ilmu pengetahuan maka akan mempengaruhi ilmu pengetahuan itu sendiri semakin bagus, ya, semakin berkembang. Maka di sini ada kajian-kajian dan didukung oleh pemerintah itu sendiri. Memudarnya atau hilangnya perhatian umat Islam terhadap pengembangan ilmu pengetahuan mulai ada sejak abad pertengahan. Jadi abad ke-13 hingga abad 18. Karena sebab-sebab yang sangat kompleks. Namun mulai di awal abad ke-19 ini, perhatian umat Islam terhadap ilmu pengetahuan mulai tumbuh kembali, walaupun belum merata. Jadi pada abad-abad pertengahan umat Islam mengalami kemunduran ketika literatur-literatur yang dikembangkan umat Islam diambil oleh dunia barat, dikembangkan menjadi teknologi yang semakin modern sampai saat ini.